Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Mawalika with NIM 124 to 20436. And I am from group 2 and I will explain the first slide. Slide pertama itu tentang apa itu penilaian. Jadi kita akan membahas dulu tentang konsep penilaian, konsep dasarnya lebih dulu. Jadi konsep dasar penilaian itu adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil belajar siswa yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ini tuh bagian dari pengambilan keputusan apakah siswa itu layak untuk mendapat feedback yang bagus dari gurunya atau tidak. Lalu juga dari penilaian proses pengambilan keputusan ini tentang sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan dari awal pembelajaran dimulai. Dan keputusan itu bisa berupa lulus atau tidak lulus, bisa berupa kenaikan kelas, bisa berupa perlu remedial, atau bahkan menentukan rankingnya. Lalu perbedaan pentingnya itu tentang measurement, tentang pengukuran dan menghasilkan angka. Contohnya itu tentang pengukuran menghasilkan angka itu contohnya misalnya nilainya 82, tapi ada juga keterangan tambahan seperti ABC-nya, dan yang itu disebutnya sebagai penilaian. Jadi yang tadi pengukuran, yang ini penilaian. Dan penilaian ini memberikan makna terhadap angka tersebut. Misalnya predikatnya itu dapat A, jadi 82-nya itu artinya sangat baik untuk siswa karena telah dicapai. Terus ada juga ke next slide. Jadi next slide ini membahas tentang konsep penilaian menurut para ahli. Nah, menurut para ahli, untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat pendapat beberapa ahli sebelum membahas lebih jauh ya. Jadi yang pertama itu ada dari Suharsini Aripunto yang ada di tahun 2012. Nah, menurut Profesor Suharsini Aripunto ini, penilaian adalah suatu usaha mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Jadi dapat kita tentukan juga baik buruknya penilaian tersebut dari hasil siswa belajarnya, misalnya dari tadi nilai pengukuran dan penilaian. Lalu ada juga penilaian menurut beliau bersifat kualitatif ya, artinya bukan hanya melihat angka tapi juga melihat kausalitas dan makna di balik hasil tersebut. Lalu ada dari yang kedua itu, menurut ahli yang kedua ada dari Nana Sujana tahun 2011. Nah, Bapak Nana Sujana ini mendefinisikan penilaian sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, di sini yang ditekankan adalah kriteria yang jelas yang dikasih oleh gurunya. Jadi tanpa kriteria yang jelas, penilaian akan menjadi subjektif dan tidak adil. Oleh karena itu, guru harus bersifat objektif terhadap seluruh siswanya. Lalu yang ketiga, dari Zainul Arifin tahun 2014. Menurut Zainul Arifin, penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan, ya, untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Tujuannya adalah membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Ini menekankan bahwa penilaian bukan dilakukan sekali saja di akhir semester. Ada juga yang bersifatnya seperti membangun misalnya di penilaian waktu proses-prosesnya seperti penilaian harian. Lalu ada juga meningkatkan proses berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Oke. Jadi dari ketiga hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa penilaian itu bukan hanya soal memberi nilai, tetapi merupakan proses yang sistematis, beracuan kriteria, dan bertujuan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi siswa dan guru. Oke, sekian dari saya akan lanjutkan ke rekan saya, Fatia Zaina Haris. Terima kasih. My name is Fatia Zaina Haris with name 124200044. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian prinsip-prinsip penilaian. Ya, jadi ada beberapa prinsip penilaian dalam pendidikan. Prinsip-prinsip ini penting agar hasil penilaian yang dilakukan guru itu benar-benar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara tepat. Prinsip yang pertama adalah sahih atau valid. Sahih berarti penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Jadi instrumen yang digunakan itu harus benar-benar mengukur kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran. Sebagai contohnya yaitu jika guru ingin mengukur kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa, maka penilaian sebaiknya dilakukan melalui praktik bicara seperti contohnya yaitu misalnya bisa juga dengan presentasi. Jika hanya menggunakan soal pilihan ganda, hasilnya belum tentu mencerminkan kemampuan berbicara siswa secara akurat. Prinsip kedua adalah objektif. Objektif berarti penilaian tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kedekatan maupun latar belakang
peserta didik. Guru harus memberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya seorang guru tidak boleh memberikan nilai yang lebih tinggi hanya karena siswa tersebut dekat dengan guru. Sebaliknya, nilai harus diberikan sesuai kualitas pekerjaan atau dari hasil belajar yang ditunjukkan siswa. Prinsip ketiga adalah adil. Adil berarti semua peserta didik memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam proses penilaian. Penilaian tidak boleh menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Contohnya ketika memberikan tugas presentasi, guru perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan gender, agama, kondisi ekonomi, maupun latar belakang budaya peserta didik. Dengan menerapkan prinsip Sohi, objektif, dan adil, hasil penilaian akan lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip lainnya, yaitu terpadu, terbuka, serta menyeluruh dan berkesinambungan. Prinsip pertama adalah terpadu. Terpadu berarti penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran dan tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan belajar. Dengan kata lain, penilaian berlangsung selama proses pembelajaran berlangsung. Sebagai contohnya, ketika guru mengamati keaktifan siswa dalam diskusi kelompok atau memberikan umpan balik saat latihan, hal tersebut juga merupakan bagian dari proses penilaian. Prinsip berikutnya adalah terbuka. Terbuka berarti prosedur, kriteria, dan dasar penilaian diketahui oleh peserta didik maupun pihak yang berkepentingan. Dengan adanya keterbukaan, siswa dapat memahami bagaimana nilai mereka diperoleh. Contohnya yaitu sebelum memberikan tugas presentasi, guru menjelaskan terlebih dahulu aspek yang akan dinilai, seperti isi materi, cara penyampaian, penggunaan bahasa, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Dengan demikian, siswa mengetahui standar yang harus dicapai. Prinsip terakhir adalah menyeluruh dan berkesinambungan atau sering disebut dengan holistik. Artinya penilaian tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus-menerus. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru tidak hanya menilai hasil ujian tertulis siswa, guru juga dapat menilai sikap siswa selama pembelajaran, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, serta perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Nah, dengan melalui penilaian yang terpadu, terbuka, serta menyeluruh, dan berkesinambungan, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan dan pencapaian belajar peserta didik. Oke, sekian bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nela Tumang Huda. Saya di sini akan menjelaskan untuk slide selanjutnya, yaitu melanjutkan pemaparan dari teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian untuk bagian 3-nya. Nah, tadi kita dengar ya untuk prinsip-prinsip sebelumnya yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang prinsip yang selanjutnya, itu prinsip sistematis yang pertama. Nah, sistematis ini itu artinya saat kita melakukan penilaian itu tidak boleh mendadak atau asal-asalan. Jadi semuanya itu harus direncanakan secara matang dan bertahap mengikuti langkah-langkah baku yang sudah ditetapkan sejak awal semester. Untuk selanjutnya yaitu prinsip yang beracuan kriteria. Nah, untuk poin ini itu sangat penting ya teman-teman. Penilaiannya itu harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetisi yang sangat jelas, atau yang biasa kita kenal dengan KKM atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Nah, jadi nilai seorang siswa murni diukur dari sejauh mana dia mencapai target tersebut, bukan dengan cara dibanding-bandingkan secara subjektif. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu ada akuntabel. Untuk penilaian yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik siswa, orang tua, maupun sekolah, dan berarti mulai dari mekanismenya, prosedurnya, teknik yang kita gunakan sampai hasil akhirnya itu harus jelas dasar hukum dan logikanya, tidak boleh atas dasar suka atau tidak suka. Nah, untuk selanjutnya, untuk next slide-nya saya akan menjelaskan tentang fungsi tujuan penilaian. Setelah kita memahami 9 prinsip dasar tadi, muncullah ada beberapa pertanyaan mungkin. Nah, untuk pertanyaannya itu sebenarnya kenapa sih penilaian atau grading ini itu sangat penting dan harus ada dalam dunia pendidikan. Nah, untuk secara garis besar, penilaian itu memiliki 2 fungsi utama yang saling melengkapi. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi instruksional. Nah, di sini itu penilaian bergerak di dalam kelas untuk membantu proses belajar mengajar. Hasil penilaiannya juga akan memberikan umpan balik atau feedback bagi siswa. Dari sana, siswa bisa tahu di mana kekurangan mereka sehingga motivasi belajar mereka juga bisa meningkat. Bagi kita sebagai guru, fungsi ini juga membantu kita melihat sejauh mana materi yang kita ajarkan sudah diserap oleh kelas. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi administratif. Kalau fungsi instruksional tadi itu urutannya dalam kelas, untuk fungsi ini itu urutannya keluar atau secara struktural. Nah, hasil penilaian inilah yang akan menjadi laporan resmi perkembangan belajar siswa yang nantinya kita tuangkan dalam bentuk pengisian buku rapor. Angka atau huruf atau grading tersebut juga menjadi dasar legalitas yang sah untuk menentukan apakah seorang siswa bisa naik kelas atau dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
Nah, jadi penilaian itu tidak cuma sekadar bagi nilai di akhir ujian ya teman-teman, tapi punya dampak besar dan sisi motivasi maupun administrasi. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk pemaparan slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah rubrik penilaian. Apa itu rubrik penilaian? Rubrik penilaian adalah panduan ya. Panduan penilaian yang biasanya itu berisi kayak kriteria spesifik yang digunakan untuk menilai kayak performa atau hal apa aja yang akan dinilai dari siswa atau mahasiswa. Pokoknya apapun yang akan dinilai, yang akan kita gunakan untuk menilai. Jadi rubrik penilaian itu kayak apa ya, sebuah hal penting yang harus dimiliki oleh para guru sebelum melakukan penilaian, karena ini tuh penting sekali supaya hal-hal apa saja yang akan dinilai itu tidak asal-asalan aja. Jadi ada rubriknya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada juga nih komponen-komponen yang harus dimiliki sebuah rubrik penilaian itu. Yang pertama ada kriteria atau kayak aspek-aspek utama yang akan dinilai. Contohnya kayak misal mau menilai tentang speakingnya mahasiswa, jadi kriteria yang harus ada kayak pronoun mungkin atau grammarnya yang kayak gitu. Lalu selain kriteria juga ada skala atau level yang bisa digunakan juga sebagai tingkat pencapaiannya. Misal, siswa tersebut sudah cukup baik atau sangat baik, atau mungkin ada perlu bimbingan kayak gitu. Lalu ada deskripsi menjelaskan juga bahwa kenapa siswa tersebut mendapatkan kriteria yang seperti ini, kenapa siswa tersebut mendapatkan skala yang seperti ini. Lalu dijelaskan dalam deskripsi, misal karena siswa tersebut agak kurang dalam penataan grammarnya, siswa tersebut kurang dalam pronunciasinya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pentingnya rubrik dan penilaian. Kenapa ini penting? Karena pertama itu buat menjamin objektivitas dan keadilannya. Karena mungkin nanti rubrik penilaian itu bisa digunakan sebagai kayak biar semua siswa atau mahasiswa itu dinilai secara adil. Lalu ini juga memberikan kejelasan ekspektasi. Kenapa siswa tersebut diberikan nilai yang seperti ini? Karena adanya rubrik penilaian, jadi kita bisa menjelaskan kenapa hasilnya itu seperti itu. Lalu ini juga sebagai alat evaluasi. Ketika siswa sudah mendapatkan hasil dari rubrik penilaian tersebut, nanti mereka akan menyadari bahwa ternyata saya kurang dalam ininya, jadi mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri melihat dari hasil penilaian ini. Lalu ini juga sebagai efisiensi dan konsistensi. Lalu umpan balik yang terarah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Okay, my name is Muhammad Erlangga and my student number is 12420400067. Okay, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Slide selanjutnya yaitu tantangan dalam melakukan penilaian. Yang pertama ada bias subjektivitas. Nah, jadi teman-teman, tantangan pertama yang paling sering dihadapi oleh seorang pendidikan adalah bias subjektivitas, yaitu menjaga penilaian agar tetap objektif. Itu tuh tentunya sangat sulit, terutama jika instrumen tugasnya berbentuk esai, karya seni, atau penilaian performa praktik. Tanpa adanya rubrik penilaian atau penilaian yang ketat, biasanya ada risiko yang disebut halo effect, yang dimana nilai siswa bisa terpengaruh karena guru suka dengan kepribadian siswa tersebut. Jadi bukan murni karena kualitas tugasnya. Jadi tantangannya adalah bagaimana guru tetap bisa menilai para siswa ini secara netral gitu. Kemudian ada keterbatasan waktu.
Nah, tantangan kedua ini adalah keterbatasan waktu. Seperti yang sudah dibahas di slide prinsip sebelumnya gitu. Penilaian yang baik itu harus holistik dan kontinu. Itu tuh mencakup kognitif, afektif atau psikomotorik. Nah, bisa kita bayangin gitu. Kalau satu orang guru harus memetakan 3 aspek tersebut secara mendalam untuk 30 sampai 40 siswa dalam satu kelas. Yang dimana itu tuh akan menghasilkan feedback atau umpan balik yang berkualitas bagi setiap individunya gitu. Nah, itu tuh memakan waktu yang sangat besar. Nah, akibatnya guru ini tuh seringkali terpaksa hanya fokus pada penilaian kognitif atau angka ujian gitu. Nah, ini tuh bisa karena keterbatasan waktu itu, gitu. Keterbatasan si waktu ini gitu. Kemudian ada merancang instrumen yang valid. Nah, tantangan terakhir ini tuh adalah merancang instrumen yang valid. Nah, membuat soal itu kan tentunya nggak mudah ya. Jadi tantangannya adalah memastikan bahwa soal yang kita buat ini tuh benar-benar sah gitu, benar-benar emang soal yang dibuat untuk para siswa gitu. Artinya hanya mengukur kompetensi yang ingin diuji gitu. Karena seringkali terjadi di lapangan gitu. Siswa gagal menjawab soal bukan karena mereka tidak tahu materinya, tetapi karena bahasa si soalnya ini terlalu berbelit-belit atau membingungkan gitu. Jadi menyelaraskan antara ujian sama pembelajaran dengan tingkat kesulitan soal itu adalah sebuah seni sekaligus tantangan besar bagi setiap kurikulum gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari aku. Sekian untuk presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Terima kasih. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.